Baik, marilah kita lanjutkan untuk pertemuan yang ke-12 adalah analisis dampak lingkungan. Pengertiannya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang AMDAL. AMDAL adalah merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Artinya bahwa AMDAL ini merupakan suatu kajian tentang rencana pembangunan yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Itu intinya. Dalam menyusun AMDAL adalah suatu rencana kegiatan yang harus ada, yaitu adalah ada kerangka acuan, artinya dasar berpikirnya, dan ada hasilnya, analisis dampak lingkungan, dan ada rencana kegiatan lingkungan dan rencana pelaksanaan lingkungan. Ini artinya apa? Di dalam menyusun rencana harus ada dasar hukumnya, ada dampak lingkungannya, dan ada pantauannya. Itulah yang terkait dengan pengertian analisis dampak lingkungan dan menyusun rencana Anda. Prinsip-prinsip Anda adalah sebagai studi kelayakan kegiatan pembangunan, apakah pembangunan sesuai rencana atau tidak, menjaga kelestarian hubungan antara berbagai kegiatan, jangan sampai terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat atau pemrakarsa usaha dengan masyarakat, dan yang ketiga adalah berfokus pada masalah, adanya potensi-potensi konflik yang ada di dalam lingkungan itu. Yang keempat adalah menjamin proyek bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan. Inilah prinsip-prinsip yang ada di dalam analisis dampak lingkungan. Alasan ada AMDAL adalah untuk menjaga lingkungan dari operasi proyek kegiatan atau industri kegiatan dan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Alasannya simpel, bahwa di dalam membangun lingkungan harus kita jaga jangan sampai merusak lingkungan. Itulah alasan ada AMDAL. Tujuan dari AMDAL adalah dia harus mengidentifikasi, memperhatikan dan mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi di lingkungan hidup yang dibangun oleh kegiatan yang direncanakan. Yang pertama adalah mengkaji secara mendalam. Jangan sampai membangun dan merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan rencana. Dan yang kedua, meningkatkan dampak positif dan mengurangi yang sekecil-kecilnya. Artinya apa? Dia mengantisipasi bahwa ada pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan, tetapi sangat kecil. Jadi paling tidak diperkecil supaya lingkungannya itu tidak terlalu merugikan masyarakat. Pendekatannya adalah pendekatan tunggal, pendekatan terpadu, dan pendekatan kawasan, di mana pendekatan tunggal adalah pendekatan yang dilakukan oleh jenis usaha saja dan pengawasan oleh satu lembaga saja, dan pendekatan terpadu adalah pemerakarsa dilakukan lebih dari satu usaha. Jadi pemerakarsa atau penanggung jawab melakukan dua usaha dan di bawah satu pemerintahan di satu kawasan atau di bawah satu lembaga. Dan pendekatan studi kawasan adalah apabila pemerakarsa melakukan lebih dari satu usaha dalam suatu yang terkait di dalam satu kesatuan zona atau lingkungan atau kawasan, pengembangan kawasan, dan pengelolaannya dilakukan oleh pengelolaan kawasan. Artinya dari tiga adalah bagaimana pendekatan studi dalam pendekatan dalam AMDAL dan ada studi tunggal, studi terpadu, dan studi kawasan. Sudah ada penjelasannya di bawahnya. Fungsi AMDAL adalah sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan wilayah, membantu dalam proses pengambilan keputusan, menyusun rencana suatu usaha, memberikan informasi kepada masyarakat, dan 5 rekomendasi untuk izin usaha. Dan yang terakhir, dokumen resmi legal izin kelayakan lingkungan. Inilah fungsinya. Bagaimana? Artinya dalam membangun itu harus ada suatu hal yang resmi sesuai dengan aturan dan itu sudah diputuskan. Dan fungsi Anda adalah ada di sana. Dan manfaatnya Anda adalah ada beberapa hal untuk pemerintah, yaitu sebagai mencegah pencemaran, menghindari konflik, kemudian sesuai dengan aturan, memuncak tanggung jawab. Inilah manfaat untuk pemerintah. Pelaksana usaha ya sebagai
terjamin relatif aman, menjamin rujukan usaha, dan memberikan bantuan interaksi pada masyarakat. Ini artinya tiga-tiganya menjadi suatu hal yang bisa menjamin supaya usaha itu berjalan dengan baik. Dan manfaat masyarakat adalah mengetahui sejak dini dampak yang terjadi dan turut berpartisipasi dan menjalankan kontrol, dan yang ketiga adalah terlibat pada proses pengambilan keputusan. Jadi dampaknya pada masyarakat adalah seperti ini. Jadi manfaatnya ada tiga, ada pemerintah, pelaksana usaha, dan masyarakat. Demikianlah yang bisa sampaikan untuk pertemuan Anda, yaitu pertemuan yang ke-12. Selamat belajar, mencari referensi silakan agar kalian mendapat wawasan untuk mencoba membaca referensi yang lain. Terima kasih.